1 Juni dia bercerita ada masalah. Dengan siapa? Pemirsa, saat ini sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih berlangsung. Agenda untuk persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi, di mana ada 12 saksi pemirsa yang dihadirkan pada sidang hari ini. Di antaranya adalah Kamarudin Simanjuntak yang merupakan kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, begitu. Kemudian ada juga yang saat ini sedang dihadirkan dan dimintai keterangan saksi adalah adik dari Yosua dan juga kekasih dari Yosua, yaitu Mahareza Rizky dan juga Vera Mareta Simanjuntak. Kemudian pemirsa, ada saksi lainnya yang juga dipanggil untuk diberikan keterangan, dimintai keterangannya begitu, adalah ayah dan ibu Yosua, kemudian kakak Yuni Artika Huta Barat, kemudian adik dari Yosua yaitu Devianita Huta Barat, Rohani Simanjuntak, dan juga Roslin Emika Simanjuntak yang merupakan tante dari Yosua. Selain itu ada Sangga Parulian Sianturi, Indrawanto Pasaribu, dan juga Novita Sarinadeak yang masih menunggu dihadirkan di ruang saksi, di ruang persidangan untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim. Untuk urutan pemanggilan saksi memang tidak diberitahukan kepada publik. Pemirsa, saat ini saksi ketiga sudah dihadirkan, yaitu ataupun kita dapat melihat dari visual yang terdapat di layar kaca Anda, pacar dari Yosua atau kekasih dari Yosua yaitu Vera Mareta sedang memberikan keterangan kepada majelis hakim. Artinya sudah ada 3 orang yang dimintai keterangan oleh majelis hakim, yaitu Kamarudin Simanjuntak selaku pengacara keluarga dari Yosua, kemudian adik Yosua yaitu Mahareza Rizky, dan juga kekasih Yosua yaitu Vera Mareta Simanjuntak. Pemirsa, kalau kita lihat kasus ini, Barada Richard Eliezer atau Baradae ini didakwa bersama-sama dengan Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan untuk persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini memang dilakukan secara terbuka, namun pihak media ini kami hanya mendapatkan visual saja, tidak dapat membagikan audio lantaran hakim mengatakan ini untuk mengintervensi keterangan saksi tak diikuti oleh saksi lainnya, begitu, untuk menjaga integritas pembuktian. Ya pemirsa, jika Anda lihat di layar kaca ini sekali lagi adalah situasi saat ini yang berlangsung dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat sidang hari ini menghadirkan 12 orang saksi, 3 diantaranya sudah dimintai keterangan dan sedang dilakukan pemeriksaan atau diminta keterangannya oleh majelis hakim. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Mas Heri, selamat siang. Mbak. Ya Mas Heri, kalau kita berbincang lagi tadi melanjutkan perbincangan kami mengenai khususnya kepada sang justice kolaborator yaitu Baradae. Nah, kalau misalnya kemungkinan lolos dari jerat hukuman melihat Baradae yang menjadi justice kolaborator kemudian sudah meminta maaf kepada keluarga dari Yosua, ini seperti apa kemungkinannya? Ya, tadi kita sudah menjelaskan ya bahwa tidak kemudian serta-merta itu kan menghilangkan dari sifat perbuatan melawan hukumnya. Jadi perbuatan melawan hukumnya dalam hal menghilangkan nyawa orang lain itu sudah tidak bisa dihapuskan ya, mohon maaf, itu sudah tidak bisa di-denial lagi. Tapi tentunya hal-hal yang tadi dilakukan, tadi Mbak katakan bahwa sudah ada permohonan maaf dan juga misalnya sudah ditetapkan justice kolaborator, maka tentunya porsi pertanggungjawaban pidananya tidaklah sama dengan mereka yang dianggap sebagai punya rencana atau niat jahat dari awal untuk melakukan tindak pidana ini. Itu yang penting untuk disampaikan. Kemudian yang menarik juga tadi masih berkaitan dengan mengapa ini tidak disiarkan secara umum, hanya bentuknya hanya visual. Tadi kan sudah ditegaskan juga oleh majelis hakim kan apa alasan hukumnya melakukan itu.
karena walaupun tidak ada jaminan ya Mbak ya, tidak ada jaminan bahwa keterangan ini kemudian tidak didengarkan oleh terdakwa lain lewat mekanisme yang kita nggak tahu gitu ya. Jadi mungkin saja, tapi setidak-tidaknya majelis hakim ingin mempertegas untuk mengatakan bahwa bukan dari kami nih yang kemudian tidak memperhitungkan hal untuk tidak menabrak ketentuan hukum acaranya, bahwa kami sudah menegaskan tidak ada boleh yang mendengarkan keterangan, tapi kalau ada cara-cara lain yang dilakukan setidak-tidaknya itu bukan dari awalnya adalah hati-hatian dari majelis hakim dalam mempersiapkan sidang pada hari ini. Jadi itu yang perlu kita pertegas ya, karena mungkin ada pertanyaan, apa kita yakin semuanya ini bahwa kalaupun tidak ada audionya, hanya visual saja, apakah terdakwa lain atau saksi-saksi lain tidak bisa kemudian memperoleh informasi itu dari dalam. Nah ini kan konsekuensi karena sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi mungkin yang meminimalisir resiko tadi adalah cara yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim tadi. Gitu Mbak. Artinya mungkin yang terbaik tertutup saja begitu persidangannya? Kalau tidak ingin ataupun menjaga integritas jawaban dari para saksi begitu yang dihadirkan? Ya, kalau dia tertutup nanti malah cacat formal ya, bahwa kan ketika memulai persidangan itu kan akan dinyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Itu konsekuensinya harus diucapkan, harus diikrarkan oleh hakim. Nah, kalau tidak nanti ada ketentuan yang melanggar ketentuan hukum acara. Dan dalam konteks pasal 153 ayat 3 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang 8 1981, pada prinsipnya semua perkara pidana itu haruslah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tapi dalam beberapa perkara, katakanlah kaitan dengan kesusilaan, kaitan dengan kasus mohon maaf perceraian, dari kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku ataupun korban, maka ini dilindungi oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak gitu ya. Maka ini tidak dinyatakan dibuka untuk umum karena mungkin alasan kondisi psikologis dan lain sebagainya. Tapi untuk kasus ini sekali lagi karena ini akan nanti bisa mencederai atau merusak kedalaman informasi yang ingin digali oleh majelis hakim dalam proses pembuktian, ataupun nanti khawatirnya ya belum tentu terjadi, tapi nanti mungkin disalahgunakan informasi tadi untuk kepentingan pembelaan yang akhirnya nanti malah tidak mencapai pada tujuan pembuktian itu sendiri, karena mungkin hakim ingin menilai orisinalitas dari jawaban masing-masing saksi tanpa mendengarkan keterangan dari saksi yang sebelumnya telah dihadirkan. Nah, saya rasa secara logika hukum hal itu sangat amat bisa diterima. Tidak ada hal yang kemudian dilanggar dari konteks tadi, tapi sekali lagi kita juga memahami bahwa banyak masyarakat yang ingin tahu nih, karena persoalan ini kan sudah lumayan lama ya, berbulan-bulan proses penyidikannya sampai naik ke persidangan, melibatkan tidak hanya 1-2 orang, ini yang dijadikan tersangka bahkan diseret ke meja hijau, menjadi terdakwa begitu. Jadi ekspektasi publik memang kadang tidak bisa disamakan dengan logika hukum yang ada pada saat ini ya. Jadi mohon kita menunggu dan bersabar dan juga memahami bahwa dalam peradilan ini ada hukum acara yang mengaturnya, bahwa gerak hakim, teman-teman jaksa bersikap dan juga teman-teman advokat bahkan saksi itu diatur oleh undang-undang organiknya maupun undang-undang hukum acara pidana. Gitu, Pak. Baik Mas Heri, terima kasih informasinya. Nanti kita akan lanjutkan lagi usai jeda. Dan pemirsa, saya Natelita pamit. Selanjutnya kabar khusus akan dilanjutkan dengan rekan kami Tiara Harahap. Usai jeda.